Kalau Anies Ahok, kita nggak tahu ya gimana nanti ke depannya. Kalau terkait dengan keakraban Pak Anies dan Pak Ahok kemarin itu, ya kita sambut positif aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Arsipa. Kali ini kita akan menonton atau menyaksikan video pada saat pembahasan putusan MK mengenai presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 22. Ini kemudian sudah lama bermuara di Mahkamah Konstitusi semenjak tahun 2017 kalau tidak salah. Ini telah diajukan judicial review oleh beberapa tokoh nasional, juga beberapa mahasiswa yang kemudian menguji pasal tersebut. Dan hari ini telah kita dapatkan kabar baik dan kita telah ketahui bersama bahwa putusan MK telah menghapuskan atau telah mengabulkan permohonan bahwa tidak ada lagi ambang batas pencalonan presiden 29 nanti. Nah, saya kira ini menjadi peluang besar untuk partai-partai kecil yang ada di Indonesia untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tahun 2029. Nah, sekaitan dengan hal ini, maka ada beberapa yang berespekulasi nantinya bahwa Bapak Anies Baswedan dan juga Ahok ini akan berpasangan di 2029. Nah, ini menjadi kejutan sekali buat kita semua karena kita ketika kita merefleksi di tahun 2017, tahun 2019, Ahok dan Anies Baswedan ini selalu berseberangan. Namun kemudian saat ini sedang viral di mana pertemuan Anies Baswedan dan juga Ahok ini sangat harmonis sekali. Saya kira ini menjadi notifikasi ya, menjadi notif nanti pada saat di 2029 nanti. Dalam video ini telah diwawancarai beberapa tokoh-tokoh politik di Indonesia di salah satu televisi ternama di Indonesia yaitu TV One. Kita akan mendengarkan bersama bagaimana tanggapan Partai PDIP, tanggapan Partai Golkar, karena untuk saat ini yang ada di DPR yang kita ketahui ada 18 partai nasional ini, saya kira nanti kemungkinan besar nanti akan menjadi peserta pemilu kembali. Kita akan mendengarkan bagaimana respon kader PDIP, juga respon dari Partai Golkar sekaitan dengan presidential threshold ini. Ya, yang paling diuntungkan rakyat Indonesia sebetulnya, karena akan banyak kita figur-figur pemimpin yang bisa nanti maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi terkait dengan keputusan MK kemarin, sebetulnya perasaan saya itu ada 3 tuh ya. Yang pertama sih saya lega gitu, karena akhirnya 0% tanpa ambang batas, siapapun selama dia dicalonkan oleh partai politik, dia bisa menjadi calon presiden. Sehingga mungkin kita akan punya lebih dari 2 calon presiden gitu ya. Walaupun saya sih memprediksi nggak mungkin akan banyak-banyak juga, karena kan mahal ya maju ke capres itu, dan nggak semuanya Tajirudin melintir gitu kan. Jadi harus ada pemilihan lah siapa-siapa yang maju. Nah kemudian yang kedua, saya ada rasa curious juga gitu. Kenapa yang kali ini diloloskan gitu, dikabulkan? Sementara Setelah 27 kali penolakan ya? sebelum-sebelumnya kan ditolak terus. Iya, 30 kali penolakan. 30 kali. Hakimnya sama gitu ya. Saya sih kalau mau positive thinking, mungkin MK ini sedang ingin memperbaiki diri lah. Introspeksi di tahun baru. Ya, setelah kemarin mungkin merasa, wah gue ada yang salah nih keputusannya nih, gitu ya. Nah dia mau memperbaiki diri, tapi tetap aja itu pertanyaan boleh kan ya, kalau kita tanya kenapa yang sekarang diokekan gitu ya. Baik. Apakah terkait dengan yang nomor 3? Jangan-jangan memang pengaruhnya nggak terlalu banyak di 2029. Baik. Karena kan kalau secara politik, ngelawan incumbent itu kan berat ya. Nah ini masih ada Pak Prabowo 2029, saya sih percaya Pak Prabowo pasti akan maju lagi. Iya. Mungkin berpasangannya juga dengan Mas Gibran. Nah, karena nggak terlalu banyak pengaruhnya, udah deh biarin aja. Ya, tahan dulu Bang gitu Henry. ya. Kita akan bahas Biarin lebih dulu panjang gitu. mengenai ini. Karena kita mau Iya, konfirmasi karena dulu saya nih mau ke panjang nih pelaku-pelakunya. undang-undangnya dikeluarin. Tahan dulu Mas Panjang Tanya nih dulu kayaknya. ke Bang Doli dan Bang Ciko. Bang Doli, menanggapi putusan MK ini tadi kata Mbak Titi sudah diberikan rambu-rambu nih untuk MK. Bagaimana Partai Golkar sendiri menanggapinya? Ya, tentu kan sebagai warga Indonesia, negara hukum, ya kita harus menghormati. Karena dalam sistem hukum kita, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding gitu ya. Jadi kita mau nggak setuju, nggak suka gitu, ya sudah diputuskan bahwa presidential threshold ini 0% gitu. Nah, tinggal saya memananya begini, putusan Mahkamah Konstitusi kali ini hampir sama dengan, bukan hampir sama, sama dengan beberapa keputusan
Mahkamah Konstitusi yang lain terkait dengan sistem pemilu atau secara umum sistem politik kita gitu. Nah, oleh karena itu ini menambah reasoning ya, alasan kuat buat pembentuk atau pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah termasuk partai-partai politik di dalamnya untuk segera mengambil tindak lanjut ya, follow up, merevisi undang-undang ini, undang-undang pemilu termasuk undang-undang pilkada. Ya, saya juga mendorong undang-undang partai politik karena nanti pasti akan saling terkait ini sebetulnya ya. Kalau kita mau menciptakan sistem pemilu yang ideal menjadi bagian sistem politik demokrasi kita yang ideal. Nah, apalagi kan wacana ya tentang soal perbaikan sistem ini beberapa minggu terakhir ini setelah Pak Presiden menyatakan soal opsi ya, salah satu opsi pilkada itu kembali ke DPRD menjadi tindak lanjut dari beberapa pernyataan yang mendorong kita untuk perbaikan sistem ini mengemuka terus di masyarakat. Jadi ini kayak semacam serial ya, putusan Mahkamah Konstitusi ini lanjutan serial pembahasan tentang perbaikan sistem. Nah, apalagi tadi Titik mengatakan kami di DPR juga sudah memasukkan ya di dalam program prioritas tahun 2005 revisi Undang-Undang Pemilu, Undang Pilkada dan Partai Politik. Nah, jadi tidak lagi ada alasan untuk tidak membahas ya revisi undang-undang ini dan kemudian momentumnya harus memang sekarang. Jadi pertanyaan tadi kan kenapa Mahkamah Konstitusi memutuskan sekarang? Kalau saya ngambilnya positive thinking aja, karena memang momentumnya sekarang kalau kita mau merevisi undang-undang pemilu itu khususnya gitu. Jadi sekarang tinggal dari pemerintah dan kemudian partai-partai politik meminta kepada fraksinya untuk segera menindaklanjuti ini gitu. Baik, kalau dari Bang Ciko sendiri melihat dari partai PDIP sendiri melihat bagaimana putusan MK yang membatalkan presidensial threshold seperti apa, Bang? Sebenarnya kira-kira nggak jauh beda ya. Yang pasti dan yang utama kan putusan MK ini kan sifatnya final dan binding ya. Secara konstitusional nggak ada cara lain untuk menganulir putusan MK juga. Jadi suka atau tidak, kita sebagai warga negara, apalagi insan politik, partai politik tentunya harus patuh terhadap hal ini. Itu yang pertama. Nah, tapi kita juga harus ingat adanya ketentuan parliamentary threshold ini kan hasil dari kesepakatan fraksi-fraksi dan partai politik sebelumnya. Jadi semuanya juga dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kita harus akui bahwa semua keputusan selalu ada positif dan negatif. Tapi ya, we have to work dengan apa yang ada sekarang, yaitu putusan MK tersebut. Saya sepakat dengan Bang Doli tadi bahwa inilah momentumnya untuk kemudian memecut partai-partai politik yang berada di parlemen untuk start melakukan revisi-revisi undang-undang yang lain. Nah, tapi semua juga harus kita lihat secara utuh, artinya apa, positif dan negatifnya tersebut. Nah, bagaimana caranya juga ke depan, artinya ada semacam akan lebih ketat lagi untuk kemudian menseleksi partai, organisasi-organisasi yang bisa kita sebut sebagai partai politik, karena sudah tidak main-main lagi, karena disebutkan semua partai politik tanpa kursi di parlemen bisa mencalonkan. Jangan sampai juga diler-leran lah gitu ya, bahwa semudah itu untuk bisa menjadi partai politik, kemudian tiba-tiba ada 200 calon presiden pada suatu hari di Indonesia ini, yang kemudian dari partai-partai politik baru yang belum teruji, belum terlihat track recordnya terkait dengan ideologi, dan ini sangat penting. Kita kan memilih pemimpin gitu. Nah, kalau dari partai politik yang sudah lama berdiri misalnya atau sudah eksis beberapa tahun berada juga di parlemen, terlihat juga kebijakan-kebijakannya, ya kita bisa cukup yakin bagaimana calon-calon yang akan dimajukan dari partai politik tersebut. Karena kita juga harus suka atau tidak suka di dalam politik kita, di konstitusi kita menganut sistem kepartaian, dan partai politik adalah yang terdepan untuk menjadi suatu organisasi atau institusi yang bisa mencalonkan calon-calon kepala daerah, kepala pemerintahan, dan lain-lain. Jadi partai politik sendiri juga harus kemudian mawas diri, menjadi lebih kuat dalam sistem perkaderannya, dan itu tadi bagaimana nanti juga harus dipikirkan ke depannya supaya tidak ada tadi tiba-tiba ada 200 partai politik dan kemudian ada ratusan calon presiden. Nah, bagi PDI Perjuangan sikap resmi kami tentu akan ditentukan nanti setelah kongres di bulan Februari. Baik, kita juga akan menanyakan nanti ke Bang Hensat, kalau tadi sudah dikatakan bahwa ini sudah berkali-kali bahkan sampai 30 kali ditolak, kenapa akhirnya Hakim MK ini berubah pendirian? Apa kira-kira yang menjadi pertimbangannya? Nanti kita bahas usai jeda, Bang Henry. Sesaat lagi pemirsa. Tapi kalau sekarang ini
pasti kalau ditanya, wah kita tetap setia pada Pak Prabowo di koalisi Indonesia Kalau Maju. kita ngomongin yang di luar aja, Bang. Ya. Ini kemarin ada yang ketemu, katanya ada kejutan, Ahok Anies. Itu Ya. kira-kira peluangnya seperti apa? Nah, gini, kalau Anies Ahok kita nggak tahu ya gimana nanti ke depannya. Tapi kan kalau dianggap kejutan, apakah kemudian Mas Anies akan jadi kadernya PDI Perjuangan? Karena biasanya PDI Perjuangan ini nyalonin kader nih. Nah, Pak Ahok juga sama pertanyaannya. Kalau memang Ahok itu kinclong, mungkin kemarin yang didorong jadi Gubernur Jakarta bukan Mas Pram, tapi Pak Ahok. Jadi mungkin kejutan-kejutannya ini selain, misalnya ya, kalau saya menganggap kejutan itu, misalnya Mas Anies bikin partai, atau dia masuk ke PDI Perjuangan. Nah, Pak Ahok, kejutannya saya nggak tahu lagi itu apa, apakah dia jadi komisaris Pertamina lagi apa nggak gitu. Tapi kan kalau kita lihat nih, dua-duanya adalah dua orang yang sama-sama quote and quote menjadi korbannya Pak Jokowi lah, gitu ya. Nah, apakah kemudian mereka akan mengumumkan kejutan-kejutan yang menurut saya kejutan itu, saya kok nggak yakin itu akan ada kejutan ya. Nah, tadi kan saya udah spill Pak Jokowi itu. Oke. Pak Jokowi ini keren juga. Sebelumnya dia bilang partainya apa Pak? Partai perorangan. Nah, dengan adanya keputusan MK ini, itu agak bener juga tuh yang diomongin Pak Jokowi itu. Jadi udah mulai nih setiap partai mempersiapkan tokoh-tokohnya untuk maju ke dalam perhelatan Pilpres. Nah, sekarang pertanyaannya kan kita tantang nih, partai-partai ini berani nggak? Berani atau enggak Ini begitu udah ya? ada threshold begini Punya nih. mental atau enggak kan gitu. Bang Ciko jadi berani Punya atau enggak? keberanian gitu. Kalau Bang Ciko, Anies- saya yakin berani tuh kalau Bang Ciko. Merajut kembali kisah romantis dengan Anies atau justru akan merajut kasih yang baru dengan Ahok? Seperti apa Bang Ciko? Nah, kalau terkait dengan keakraban Pak Anies dan Pak Ahok kemarin itu ya kita sambut positif aja karena keduanya berseteru secara keras dan ketat di 2017 yang kemudian kita ingin ulang lagi pilkada seperti itu. Nah, yang kedua kalau bicara soal kejutan yang dimaksud oleh Ahok dan Anies kemarin itu rasa-rasanya terlalu jauh kalau bicara 2029. Kita lebih melihat dari momentum yang akan ada di awal-awal tahun 2025 ini ya kan akan ada peluncuran ormas Anies Baswedan, begitu juga ada Kongres PDI Perjuangan, ada di momentum yang akan ada di awal-awal tahun 2025 ini ya kan akan ada peluncuran ormas Anies Baswedan, begitu juga ada Kongres PDI Perjuangan, ada pelantikan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ya itu aja lah mungkin momentum-momentum itu. Mungkin kejutannya adalah mereka akan duduk bersebelahan terus di tiga acara tersebut. Ya, kita lihat aja. Tapi kalau soal berani nggak berani, ya saya sepakat dengan apa kata Hensat. Ya, PDI Perjuangan nggak pernah dibilang sebagai partai yang nggak berani ya melakukan apapun gitu. Jadi kita lihat saja nanti. 2029 masih terlalu jauh kalau kita bicara terkait dengan siapa yang akan kita usung sebagai capres maupun cawapres. Tapi